mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas bersulit bintang. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam ruang inspirasi sabda bagi keluarga. Senin 20 November 2023. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dimanapun berada, buta secara fisik dan buta secara rohani adalah dua hal yang berbeda. Dulu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah lama, saya dan teman-teman pernah berkunjung ke panti tunanetra. Kami membawa sedikit ke tempat panti tunanetra itu. Saya berkomunikasi dengan beberapa yang tinggal di panti tunanetra itu. Dan saya melihat, mengamati, tanpa berbicara kepada yang buta tidak bisa melihat. Lalu seorang anak itu bertanya kepada saya, "Kenapa Bapak melihat saya?" Lalu saya balik bertanya, "Apakah kamu bisa melihat?" Lalu anak itu menjawab, "Tidak, saya tidak bisa melihat." "Dari mana kamu tahu bahwa saya memperhatikan kamu?" Lalu anak itu menjawab, "Saya bisa merasakannya. Saya menggunakan perasaan saya." Maka saya amati lagi hal yang kedua di dalam panti tunanetra itu. Mereka tidak banyak berbicara, mereka tidak berisik, mereka tenang, mereka lebih banyak mendengarkan, mereka lebih banyak memperhatikan. Dan memang tingkat kebutaan berbeda-beda. Ada yang total sama sekali tidak melihat, ada yang melihat tapi dengan jarak yang dekat dan yang besar. Ada juga yang hanya bisa melihat bayangan-bayangan saja, tidak bisa membedakan warna, tidak bisa membedakan bentuk yang dengan tepat, tapi bisa melihat sedikit bayangan. Maka ada tingkatan-tingkatannya. Tentu kita sangat bersyukur bisa melihat dengan jelas, betul
betapa indah ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dan anak-anak dimanapun berada, pada hari ini Tuhan Yesus berkata dan bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maka pertanyaan bagi diri kita masing-masing adalah, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh seperti orang buta dalam bacaan ini? Karena saya mengamati juga di gereja ketika kita bernyanyi, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, tapi sambil melihat ke kiri, sambil melihat ke kanan, tapi tidak sungguh-sungguh Tuhan kasihanilah dengan penuh iman seperti orang buta dalam bacaan hari ini. Kadang-kadang kita masih memikirkan yang lain, kita tidak sungguh-sungguh Tuhan kasihanilah aku, berpasrah total. Memang kalau kita tanya, kamu percaya kepada Bapa? Ya, kita percaya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan punya kuasa? Ya, kita percaya. Ketika kita meminta, Tuhan akan mengabulkan? Ya, kita mengabulkan. Tuhan akan mengabulkan. Tapi kita adalah orang yang penuh keraguan-raguan, tidak seperti orang buta dalam bacaan ini. Ketika dia tahu bahwa Tuhan Yesus lewat, dia berteriak. Ketika orang mengatakan, diam orang buta, jangan kamu berteriak, justru dia berteriak lebih kuat lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus putra Allah, kasihanilah aku. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, ketika kita ada godaan, ketika ada masalah, apakah kita semakin kuat berteriak, kasihanilah aku, atau kita semakin lemah, atau ketika kita semakin ragu? Maka sesungguhnya kita bisa melihat dengan baik, tetapi mata rohani kita, mungkin secara rohani kita buta. Kadang-kadang kita tidak melihat kebaikan-kebaikan yang kita terima. Kita tidak bersyukur, dan kita sesungguhnya Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh mengabulkan. Tuhan berkata, apa yang kau ingin ku perbuat bagimu? Maka saya bertanya, apakah Tuhan memberikan banyak rahmat, berlimpah rahmat dalam hidup kita? Maka kita harus melihat kebaikan-kebaikan. Memang Tuhan Yesus tidak langsung berbicara di depan kita, tetapi melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita. Mungkin kita mengatakan, anak-anakku sedang sekolah, tidak juara. Tuhan, supaya dia juara, supaya dia belajar, supaya dia dapat pekerjaan, supaya dia, dan seterusnya. Maka kita percaya, bila mana kita bersyukur dan berseru kepadanya, kasihanilah aku, dengan penuh iman kepercayaan seperti orang buta pada bacaan ini, maka Tuhan akan berkata kepada kita, apa yang ingin engkau aku perbuat? Maka kita juga dengan penuh kepercayaan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan kita percaya kehendak Tuhan adalah damai sejahtera beserta kita. Maka mari kita membuka mata rohani kita, melihat kebaikan-kebaikan di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan sungguh mampu melihat kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga